Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya dalam seri antropologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dan perceraian. Ada 3 model pernikahan yang sampai saat ini masih bertahan di dalam kebudayaan umat manusia. Yang pertama ialah pernikahan monogami. Yang kedua pernikahan poligami. Dan yang ketiga adalah pernikahan poliandri. Setiap model pernikahan ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dan sistem kepercayaan. Tentulah kita mengetahui bahwa keberadaan pernikahan dari setiap etnis sangat berdampak pada apa dan siapa yang menikah. Mari kita pelajari dan kita dapat pikirkan kembali jenis model pernikahan tersebut. Yang pertama pernikahan monogami. Pernikahan antara satu laki-laki dewasa dengan satu perempuan dewasa. Pernikahan ini terjadi dan berlangsung di dalam konteks sosio-religius dan sosio-kultural, di mana kita ketahui bahwa pihak laki-laki akan melamar pihak perempuan dan kemudian akan berlangsung pernikahan. Pernikahan secara ritual keagamaan dan adat istiadat. Pernikahan monogami ini menjadi pernikahan yang umum yang berlangsung di berbagai tempat di seluruh dunia. Laki-laki dewasa mengambil seorang perempuan dewasa karena cinta kasihnya, lalu mengikat perjanjian untuk melangsungkan pernikahan, membentuk satu keluarga kecil untuk meneruskan keturunan dan mengelola sumber daya yang ada di dalam kehidupan mereka. Pernikahan monogami menjadi pernikahan yang cukup stabil dan mempertahankan harkat martabat keberadaan kedua belah pihak. Yang kedua adalah pernikahan poligami. Pernikahan poligami adalah pernikahan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan. Tentulah pernikahan ini tidak sekaligus antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan tersebut. Ada beberapa tahapan yang menyebabkan pernikahan ini berlangsung dan terjadinya pernikahan kehidupan keluarga yang poligami. Yang pertama penyebabnya poligami adalah adanya otoritas, kekuasaan, dan posisi dari seorang laki-laki. Sehingga ia ingin meneruskan keturunannya yang begitu limpah dan banyak kekayaannya untuk dapat dikelola. Pernikahan poligami ini biasanya dimulai dari seorang laki-laki yang memiliki otoritas, kuasa, kekuatan, kekayaan yang limpah, posisi yang penting di dalam masyarakat. Karena ingin mempertahankan sumber daya yang ada padanya, posisi yang dimilikinya, bahkan pengaruh yang ada di dalam masyarakat komunitasnya, maka dengan keberadaannya itu ia mampu menemukan, mencari, mendapatkan perempuan sebagai istrinya, bukan hanya satu, lebih dari satu. Di dalam sistem kerajaan, biasanya seorang raja atau seorang kaisar diperkenan untuk memiliki banyak selir yang akan mendampingi permaisuri atau ratu dari seorang raja. Dengan tujuan supaya semakin banyak keturunannya, semakin kokoh dan kuatlah kerajaan, kekuasaan, dan segala sumber dayanya betul-betul dapat dijaga dan dipertahankan dengan baik. Namun di dalam perkembangannya, pernikahan poligami itu bukan saja berkaitan dengan hal-hal yang penting dan berguna untuk keturunan dan pengelolaan sumber daya, namun juga berkaitan dengan adanya satu desakan, tuntutan dari pihak keluarga atau dari pihak komunitasnya, atau juga satu tuntutan bagaimana dia boleh mempertahankan jati dirinya sebagai seorang penerus dari sistem patrilineal. Seperti kita ketahui bahwa seorang yang mengambil perempuan menjadi istrinya pasti punya keinginan untuk mendapatkan keturunan. Namun apabila terjadi kenyataan di mana perempuan itu tidak bisa melahirkan keturunan dan memang dalam posisi mandul atau tidak dapat melahirkan, maka dia dengan satu alasan ini di dalam konteks kebudayaannya akan mencari perempuan lain untuk menjadi istrinya yang kedua. Dan bahkan kalau ternyata pada istrinya yang kedua yang diharapkan bukan lagi masalah keturunan, tetapi apakah keturunannya itu laki-laki atau perempuan. Apabila keturunannya itu adalah hanya perempuan, maka laki-laki tersebut yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai posisi, dia akan mencari dan menemukan perempuan lain untuk dijadikan istrinya, agar lahirlah dari istrinya itu keturunan laki-laki.
Demi mempertahankan garis keturunan laki-laki, demi mempertahankan keberlangsungan keturunannya, maka laki-laki menginginkan adanya istri lebih daripada satu. Dengan demikian terjadilah peristiwa pernikahan poligami. Ada juga karena memang faktor politis. Jadi seorang raja yang memiliki kekuasaan, wilayah kekuasaan yang begitu luas dan memiliki pengaruh yang begitu besar, dan dia bisa menaklukkan wilayah-wilayah kekuasaannya, maka wilayah-wilayah kekuasaan yang kecil dan berdampak kepada kehidupan daripada sistem kerajaannya, mengharapkan agar ada diangkat permaisuri atau selir dari wilayah-wilayah kekuasaannya untuk ada di dalam istana kerajaannya. Nah, ini adalah sistem pernikahan poliandri oleh karena faktor politis. Sehingga kita bisa melihat raja-raja, kaisar-kaisar memiliki banyak istri. Tetapi kalau kita menelusuri lebih dalam konteks kekinian, kita melihat ada faktor lain selain faktor politis, kebutuhan akan keturunan, juga faktor kepercayaan. Kepercayaan kepada sesuatu yang diyakini bahwa itu adalah benar. Dengan alasan bahwa dengan menikahi banyak istri, maka dengan demikian dia melaksanakan sebuah sistem kepercayaan yang baik, yang benar. Ini adalah berkaitan dengan ideologi keagamaan dari seseorang yang ada dalam satu komunitas. Suatu ideologi kepercayaan yang tidak dapat diubah kecuali seseorang ini mampu memberikan arah, memberikan pengertian yang baik tentang apa pentingnya pernikahan itu sendiri. Dan akibatnya dari model-model pernikahan yang seperti ini melahirkan satu dorongan untuk melangsungkan pernikahan poligami berdasarkan kepercayaan, ideologi yang ada di dalamnya, dan keyakinan bahwa melalui pernikahan poligami ini tercapai suatu keyakinan yang utuh tentang suatu kehidupan di sini dan nanti. Lain lagi ada pernikahan poligami dengan alasan perekonomian. Karena kekuatan uang, kekuatan kekayaan, harta yang dimiliki, sehingga orang tersebut melangsungkan pernikahan poligami. Tidak hanya satu istri, tetapi lebih dari satu istri karena kekayaannya melimpah. Di dalam konteks kekinian, seluruh alasan itu bercampur kompleks di dalam setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan poligami. Bagaimana dengan pernikahan poliandri? Sangat jarang kita menemukan dan mungkin sulit kita mendapatkan contoh pernikahan poliandri di mana satu wanita dewasa menikah dengan lebih dari satu pria dewasa. Tentu sekali lagi ini berkaitan dengan sistem kepercayaan dan sistem kekerabatan yang ada di dalam sebuah kelompok etnis tersebut. Kita tidak bisa memberikan penilaian langsung terhadap model poliandri ini, namun kita bisa tahu bahwa ini selalu berkaitan dengan kekuatan, posisi, status dari perempuan yang memiliki sentral daripada kebudayaan yang ada di dalam etnis tersebut. Mungkin itu tidak ada di negeri kita, mungkin itu ada di negeri yang lain. Tetapi poliandri sebuah model pernikahan yang pernah ada dan masih terjadi di bumi ini. Bagaimana tanggapan saya terhadap 3 model pernikahan ini? Bagi saya, pernikahan yang baik, yang sungguh-sungguh memberikan dampak kepada keberadaan manusia, peradaban, dan segala yang berkaitan dengan hubungan antar keluarga, antar individu, saya memilih dan menetapkan adanya pernikahan monogami. Mengapa demikian? Karena memang kita tahu bahwa tidak mudah untuk mengatur, mengendalikan, mengarahkan hubungan antar pribadi, antar kelompok keluarga di dalam pernikahan. Apabila kita melihat dan memperhatikan konteks kehidupan yang wajar dan normal, maka kita mengetahui secara alamiah pernikahan monogami adalah pernikahan yang terbaik dan pernikahan yang sungguh-sungguh memberikan dampak kepada peradaban. Sementara pernikahan poligami berdasarkan alasan politis, alasan sistem kepercayaan, alasan ekonomi, dan alasan-alasan keturunan, umumnya terjadi kekacauan, percekcokan, dan perebutan kekuasaan. Dan biasanya terjadi pada generasi berikutnya
terjadi suatu keruntuhan peradaban. Kita bisa perhatikan dan kita bisa lihat di dalam konteks sejarah dari satu etnis, satu kehidupan, kebudayaan. Seperti yang saya katakan bahwa memang ada relasinya antara sistem kekerabatan dan sistem kepercayaan di dalam konteks pernikahan poligami. Kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan suatu model-model pernikahan poligami, maka kita akan melihat latar belakang yang menyebabkannya. Bukan persoalan keturunan, tetapi keinginan menguasai dan menaklukkan sesama manusia untuk menjadi di bawah kekuatannya. Sementara pernikahan monogami itu memperlakukan keluarga perempuan menjadi keluarga yang betul-betul dihargai. Coba bayangkan oleh saudara sendiri. Apabila seorang laki-laki memiliki 3 atau 4 istri, tentu ada 4 keluarga yang harus dihadapi, yang harus dihormati, yang harus setara diperlakukan. Istri pertama dengan keluarganya, istri kedua dengan keluarganya, istri ketiga dengan keluarganya, istri keempat dengan keluarganya. Kalau kita memperhatikan dengan jujur, apakah seseorang yang sudah menikah dengan model poligami ini memperlakukan dengan adil, setara, keseluruhan daripada keluarga-keluarga dari pihak istrinya? Apakah nantinya anak-anak yang dihasilkan, yang dilahirkan di dalam keluarga dengan model pernikahan poligami ini dapat mengalami dan merasakan satu kehidupan peradaban yang adil, yang akan akur, rukun, harmonis? Anda dapat menyelidikinya dan memahaminya dengan sesungguh-sungguhnya di dalam kehidupan kekinian. Terlebih lagi di dalam konteks saat ini kita ketahui bahwa kebutuhan manusia bukan hanya masalah seksual, bukan masalah ekonomi, tetapi juga adalah keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan. Bagaimana Anda meyakini bahwa dengan pernikahan poligami, keberadaan keseluruhan dari keluarga-keluarga dari pihak istri yang Anda menikahi ada di dalam keutuhan, keharmonisan, keadilan, dan semuanya dapat berlangsung dengan tentram sekarang dan nanti. Berikutnya saya akan memberikan tanggapan terhadap pernikahan itu sendiri. Apa yang terjadi ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah menikah dalam satu keluarga melakukan perceraian? Apa yang menjadi alasan seseorang itu bercerai? Bercerai berarti berpisah, putus hubungan. Tidak lagi ada relasi yang harmonis, yang berdamai, dan betul-betul memiliki keteraturan. Bercerai berarti sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab, pihak suami maupun pihak perempuan. Mengapa terjadi perceraian? Yang pertama, umumnya perceraian terjadi oleh karena kematian. Kematian dari satu pasangan, entah laki-laki suaminya, entah perempuan istrinya, mengalami kematian. Baik itu kematian yang wajar atau sakit maupun kematian yang tidak wajar. Tetap kematian menyebabkan terjadinya perceraian. Maka pihak laki-laki atau pihak perempuan yang ditinggalkan pasangannya akan mungkin dapat menikah lagi dan melangsungkan pernikahan monogami atau poligami atau poliandri, tergantung pada sistem kepercayaan dan sistem kekerabatannya. Yang kedua adalah perceraian disebabkan karena adanya perzinahan dan perselingkuhan. Perzinahan baik itu laki-laki atau perempuan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja, maka itu dapat menimbulkan perceraian. Apabila laki-laki atau perempuan dalam hubungan suami istri melakukan perselingkuhan, perzinahan, maka terjadi perceraian. Perceraian karena hal tersebut merusak hubungan, bukan saja suami, istri, tetapi keturunan yang ada di dalam keluarga tersebut. Merusak hubungan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Perceraian karena perzinahan, karena perselingkuhan itu sangat merusak peradaban. Seperti kita ketahui bahwa ada cara penghukuman selain sanksi sosial, selain sanksi budaya, dan sanksi kepercayaan. Maka kita tahu akibat dari perceraian karena perzinahan tersebut, anak keturunannya akan mengalami kesusahan,
kesengsaraan, dan kita tidak tahu masa depannya. Keluarga-keluarga yang broken home, anak-anak yang berada di dalam kondisi kecewa kepada ayahnya atau ibunya yang bercerai. Yang ketiga adalah perceraian karena tidak ada keturunan. Seperti saya sudah jelaskan di awal bahwa pernikahan poligami bisa terjadi karena tidak ada keturunan. Tetapi persoalannya adalah perceraian terjadi bisa jadi karena tidak ada keturunan. Sudah menikah bertahun-tahun tetapi tidak ada keturunan yang dihasilkan, dilahirkan di dalam keluarga tersebut. Akibatnya pihak keluarga, umumnya laki-laki, akan meminta bercerai dan mencari perempuan lain untuk menjadi istrinya. Karena dianggap tidak adanya keturunan disebabkan karena perempuan mandul atau tidak memiliki kemampuan untuk memiliki keturunan. Tentu itu sekarang sudah dapat diuji apakah pihak laki-lakinya, suaminya, atau pihak perempuan istrinya yang memang tidak memiliki kemampuan untuk meneruskan keturunan. Namun faktanya perceraian bisa terjadi karena perihal tidak ada keturunan. Dan ini tentu harus diperbaiki. Dan tentu harus kita pahami dengan utuh. Sehingga konsep perceraian tersebut betul-betul ditiadakan karena tidak adanya keturunan. Bagaimana tanggapan saya terhadap perceraian? Perceraian karena kematian, lalu pria atau laki-laki, perempuan atau istri yang ditinggalkan pasangannya adalah wajar kalau ia menikah lagi. Menikah lagi untuk memelihara hidupnya atau meneruskan keturunan yang baru. Atau untuk menjaga kehidupannya. Tentu ini sesuatu yang wajar, yang baik, kecuali dari pihak laki-laki, suaminya, atau dari pihak perempuan, istrinya, yang ditinggalkan pasangannya itu, tetap mempertahankan sebagai keluarga yang disebut single parent. Keluarga yang hanya suami atau istri untuk menjaga, memelihara, membimbing anak-anak dari hasil pernikahan mereka. Kalau itu terjadi, maka keluarga tersebut adalah keluarga yang berbahagia. Kalaupun terjadi pernikahan lagi karena pasangannya meninggal dunia, maka itu pun hal yang baik dan wajar. Hanya saja kalau sudah semakin tambah usia, tambah umur, pernikahan yang disebabkan karena pasangannya meninggal, maka perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Karena faktor umur dan keturunan yang sudah ada di dalam keluarga itu harus menjadi tanggung jawab yang tidak mudah untuk dipertahankan keharmonisannya, kesungguhannya, dan keutuhan relasi dengan keluarga dari pasangannya yang sudah meninggal. Bagaimana dengan perceraian karena perzinahan atau perselingkuhan? Secara hukum kenegaraan dan pemerintahan, kita tahu bahwa model pernikahan yang menyebabkan terjadinya perceraian lalu disebabkan karena perzinahan dan perselingkuhan pasti akan berdampak pada relasi legalitas dari suami istri. Dan tentunya ada peraturan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun, kita mengetahui bahwa secara sistem kepercayaan dan keagamaan, bahwa perceraian karena perzinahan hanya bisa terjadi memang karena ada fakta-fakta, data-data yang membuktikan pasangannya berzina atau berselingkuh. Bagi saya, perlu untuk dipahami dengan baik. Perlu untuk dimengerti dengan tepat. Kalau ada seorang yang kedapatan berzina padahal dia sudah berpasangan, entah itu laki-laki atau perempuan, maka hukumnya adalah bercerai. Tetapi perlu mendapatkan pertimbangan. Kalau dia memiliki keturunan, kalau keluarga ini sudah ada anak laki-laki dan perempuan, atau laki-laki atau perempuan, maka perlu adanya rekonsiliasi, perdamaian, kesanggupan untuk tetap mempertahankan hubungan suami istri, dan menjaga keharmonisan dengan satu komitmen tidak melakukan perzinahan dan perselingkuhan lagi. Namun kalau sudah berulang kali dan memang tidak bisa dipertahankan, maka pasangan, suami atau istri bercerai, maka setiap laki-laki dan setiap perempuan yang sudah bercerai hidup tidak bisa lagi menikah. Mengapa demikian? Karena ini konsistensinya daripada kehidupan pernikahan di dalam sistem
kepercayaan dan keyakinan dari satu kelompok komunitas dan kebudayaan. Kalau tetap ada pernikahan setelah perceraian karena perzinahan dan perselingkuhan, maka akan timbul prasangka, dugaan yang mungkin disebabkan karena perzinahan tersebut. Dan kalau terjadi pernikahan kedua, pernikahan ketiga, dan seterusnya yang disebabkan karena perzinahan dan perselingkuhan tersebut, maka keharmonisan, kerukunan, kehidupan berkeluarga itu sangat sulit dipertahankan lagi. Karena itu ada baiknya bagi pasangan yang kedapatan berzina dan berselingkuh berdamai. Dan kalau tidak ada lagi kata damai, rekonsiliasi, lebih baik single parent. Berada di dalam kesendirian untuk tetap menjaga nama baik, keturunan yang sudah ada, anak-anak yang sudah dilahirkan dalam keluarga tersebut. Bagaimana tanggapan saya dengan pernikahan yang diceraikan karena tidak ada keturunan? Tentulah ini hal yang paling perlu dan kita mengerti dengan sedalam-dalamnya bahwa keturunan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan sangat diidam-idamkan. Kalau tidak ada keturunan di dalam pernikahan, tidak seharusnya dan tidak sewajarnya bercerai. Karena pasangan masing-masing setia pada pasangannya. Tidak berzina, tidak berselingkuh, tetap menjaga kesucian dalam hubungan suami istri. Apa alasannya tidak tetap mempertahankan pernikahan? Itulah sebabnya dalam konteks kekinian, kalau ada keluarga yang tidak punya keturunan, tetaplah menjaga kestabilan hubungan suami istri dan kesetiaan pada hubungan suami istri. Ada beberapa cara untuk dapat memberikan penghiburan atau menjalin suatu hubungan yang lebih baik, misalnya mengadopsi anak atau mengangkat anak dari pihak keluarga laki-laki atau pihak keluarga perempuan. Namun itu juga perlu adanya komitmen bahwa tetap anak yang diadopsi, anak yang diangkat, dijadikan anak di dalam keluarga tersebut bukanlah keturunan asli daripada keluarga ini. Yang pada waktunya akan mencari dan menemukan orang tua asli dan kemudian meninggalkan orang tua yang membina daripada anak tersebut. Karena itu, mari kita pikirkan kembali secara utuh bahwa perceraian karena tidak ada keturunan adalah hal yang tidak baik dan lebih baik berdua sampai akhir hidupnya atau sampai salah satu dari pasangan tidak lagi hidup, meninggal dunia, dan kemudian bolehlah pasangannya mencari pasangan lain, baik laki-laki maupun perempuan. Kesimpulannya adalah pernikahan yang baik dan bermartabat ialah pernikahan monogami. Pernikahan yang baik dan berkualitas adalah pernikahan tanpa perselingkuhan dan tidak boleh ada perzinahan. Pernikahan yang benar adalah pernikahan yang di dalamnya selalu ada konsep kesatuan, keindahan, tanpa ada kata perceraian. Dan pernikahan adalah suci adanya di dalam setiap konteks kepercayaan dan konteks kebudayaan. Demikianlah penjelasan dan pemikiran saya berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Jumpa lagi di dalam seri antropologi pada video selanjutnya. Terima kasih.